Halo kerabat, saya Repa Kustipia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology. Selama bulan September kami sedang melakukan kubus debat. Jadi ada beberapa tema atau permasalahan yang didiskusikan kemudian didebatkan menurut berbagai perspektif dari kedua kubu ya. Dan selama September topiknya masih seputar pangan dan gastronomi. Pokoknya kompleks. Nah, itu yang sedang dibahas. Nah, untuk kasus pertama itu kubus debat tradisional versus kubus debat reformis. Dengan tema bagaimana seorang Mochtar Lubis menjelaskan manusia Indonesia dalam dinamika sosial, dan ini dimenangkan kubus debat tradisional. Alasannya karena dalam perspektif tradisional, pandangan Mochtar Lubis itu mengenai manusia Indonesia mencerminkan kritik yang cukup mendalam terhadap nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi karakter seperti hipokrisi dan feodalisme itu dianggap sebagai warisan kolonial ya, atau warisan masa lalu yang terus mempengaruhi perilaku sosial dan politik, apalagi ini dihubungkan dengan stakeholder. Nah, kepercayaan pada tahayul dan mistisisme, bisa juga esoterisme ya, di sini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh tradisi-tradisi lama ya, atau tradisi peninggalan seperti itu, yang seringkali menghambat kemajuan rasional ya, atau logika lah ya. Sementara itu sifat-sifat seperti artistik ya yang lekat pada manusia Indonesia diakui sebagai kekayaan budaya justru ya. Banyak juga kan produknya, kemudian hasil kuratorial ya, banyak kesenian juga gitu, dan senjata-senjata tradisional juga kan itu menggunakan hal-hal yang artistik. Namun kerap kali tidak diimbangi dengan kekuatan mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan modern, kemudian adanya menghadapi seperti developmentalisme gitu. Jadi susah menyeimbangkannya. Nah, perspektif tradisional ini kan menyoroti atau melihat bagaimana elemen-elemen tradisional ya yang merangkap pada hal-hal komunal pada manusia Indonesia ini yang tentu saja masih dominan atau masih banyak gitu ya dalam dinamika sosial. Hal ini juga akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan publik, apalagi sebagai stakeholder ya, di mana hal tersebut kan harus mencakup berbagai hal dalam setiap keputusan. Nah, kalau ini kubus debat positivis versus kubus debat konstruktivis, itu dimenangkan kubus debat konstruktivis ya. Ini temanya atau kasusnya itu dari Tahun Penuh Gulma. Jadi itu buku ya yang menceritakan konflik agraria yang ditulis oleh Siddhartha Sarma. Jadi dimenangkan kubus debat konstruktivis itu karena dari perspektifnya kan melihat perjuangan masyarakat hukum adat yang melawan kekuatan seperti koruptor, cukong, dan media massa untuk mempertahankan lahan, pangan, dan kesetaraan. Nah, itu adalah proses konstruksi identitas dan kekuatan sosial. Jadi masyarakat adat itu membangun narasi dan solidaritas melalui budaya, kemudian hukum adatnya ya. Di situ ada hukum ulayat ya. Di Indonesia juga ada kan ya hukum ulayat. Nah, di India itu juga ada lebih ke hukum adat dan mobilisasi sosial untuk menanggapi ancaman-ancaman terhadap hak-hak mereka. Jadi ketika pemerintah dan pihak eksternal ya seperti Sorkari Patnaik itu kan di sini polisi ladusing ya. Ya, maksudnya ini kan bagian dari aparatur ya, atau dari aparat juga gitu, yang tugasnya itu adalah memberikan ketahanan, kemudian perlindungan gitu harusnya. Tapi di sini pihak eksternalnya seperti Sorkari Patnaik itu mencoba menggusur mereka juga gitu untuk eksploitasi sumber daya ya. Terlebih di sini kan bauksit ya. Nah, masyarakat hukum adat itu menggunakan strategi komunikasi dan advokasi untuk mengubah persepsi publik dan membentuk dukungan ya, kayak modal sosialnya mereka gitu. Nah, melalui konstruksi sosial ini, mereka menciptakan ruang untuk perlawanan dan juga perubahan, di mana bagaimana jika berusaha merebut kembali gitu dari kontrol sosial atas hak-hak mereka dan sumber daya yang vital seperti bauksit ini. Jadi inginnya
informasi dikelola bersama. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini kelompok debat konstruktivis yang menang. Selanjutnya, kubus debat empiris versus kubus debat teoretis dimenangkan oleh kubus debat empiris pada kasus senjatanya orang-orang kalah. Ya, dari kajian James Scott ya, ini kontekstual sekali karena dalam perspektif antropologis empiris itu kan perlawanan pasif ya oleh para petani, buruh tani gitu di lokasi ini itu terhadap perubahan sosial, kemudian konflik agraria dan adanya deforestasi juga bisa dikaji lebih lanjut oleh kajian etnografi. Nah, etnografi itu kan empirikal yang sangat mendalam ya, makanya di situ dalam wawancara juga kan metodologinya makanya ada in-depth interview gitu. Nah, berdasarkan penelitian antropolog politik komparatif, terlebih James Scott ya yang baru meninggal ya di tahun 2024 ini kan seperti dikemukakan bahwa perlawanan halus atau pasif itu tidak selalu tampak jelas ya, karena mereka menggunakan strategi seperti mengurangi produksi ya kalau para petani itu. Jadi perlawanannya itu bukan secara anarkis gitu, kemudian berpindah tempat, adanya penyebaran informasi di komunitas mereka gitu untuk perlawanan. Kemudian ketika adanya clientelism, nah itu kan adanya tekanan ekonomi ya yang mengakibatkan ketergantungan pada penguasa gitu. Namun kan adanya resistensi pasif ini bisa saja memperlihatkan ketidakpuasan buruh tani gitu terhadap ketidakadilan yang mereka alami atau rasakan gitu, dan hal ini merupakan bentuk perlawanan yang lebih halus ya, tetapi juga signifikan juga untuk dinamika sosial dan politik gitu, karena ketika membaca buku James Scott yang judulnya itu kan kalau bahasa Inggrisnya ya Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasants Resistance. Nah, buku itu kan menganalisis strategi perlawanan orang-orang desa atau orang-orang kecil ya, terlebih pada buruh tani di sini secara sehari-hari yang digunakan bagi mereka ya, mereka itu mendefinisikan kaum-kaum tertindas gitu untuk menanggapi ketidakadilan sosial gitu. Nah, James Scott itu sering menuliskan bahwa petani juga seringkali tampak pasif gitu dalam perlawanan gitu. Mereka menggunakan berbagai perlawanan halus seperti sabotase kecil ya, penundaan pekerjaan kan. Kemudian melawan kekuasaan itu bisa saja dari gerakan-gerakan kecil ya, small social movement gitu. Nah, James Scott itu mendefinisikan berbagai strategi dari buruh tani ini itu sebagai senjatanya orang-orang kalah gitu, yang memungkinkan para buruh tani itu mempertahankan martabatnya gitu dan hak-hak mereka meskipun dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan ya pada etnografinya James Scott ini. Nah, disebut empiris itu ya karena etnografi ya, karena didasarkan pada observasi langsung dan studi kasus yang cukup mendalam ya dalam etnografi kontekstualnya James Scott ini. Nah, perlawanan yang lebih halus ini bisa dilihat dari pergerakan dinamika sosial dan politik yang melibatkan tindakan-tindakan yang tidak terlalu melakukan perlawanan yang berjilid-jilid gitu, tapi ya mereka melakukan hal-hal kecil perlawanannya tapi sering gitu ya, hingga akhirnya tujuannya bisa tercapai. Nah, itulah politik buruh tani ya dalam etnografi ini. Ya, kalau yang ini antara kubus debat determinisme genetis atau biologis versus kubus debat teoretis ya. Harusnya ini kubus debat determinisme sosial budaya, tapi ya maksudnya teoretisme dari determinisme sosial budaya, dan dimenangkan oleh kubus debat determinisme sosial budaya ya. Karena dalam perspektif antropologi determinisme sosial budaya itu penyakit degeneratif kan bisa dilihat dari hasil interaksi kompleks ya antara berbagai faktor sosial budaya juga gitu. Jadi kondisi kesehatan itu sering dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kemudian akses terhadap pangan ya, dan pola hidup yang terbentuk oleh norma-norma budaya.
Misalnya, ketika seseorang atau suatu kelompok itu bergaji rendah dan keterbatasan akses pangan misalkan ya, atau akses kesehatan, itu kan memaksa banyak orang untuk mengonsumsi makanan yang kurang bergizi, yang jauh lebih murah gitu ya. Kemudian ya pokoknya kemasan-kemasan gitu. Nah, di situ kan ada nilai zat gizi yang buatan ya. Artinya kan dia kadang bisa eh, cocok gitu atau seimbang dengan kebutuhan atau malah mempengaruhi berbagai genetikanya gitu dari kebiasaan itu, karena ya pandangan determinisme sosial budaya kan semua aspek yang mengelilinginya gitu, walaupun secara genetiknya dia sudah sehat gitu, tapi ketika ada pengaruh-pengaruh dari luar ya atau eksternal, ekologi sosial budaya dan fisik itu langsung bersatu gitu atau ya saling keterkaitan gitu. Nah, hal tersebutlah yang meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Nah, ini dalam antropologi kesehatan ya. Nanti kalau misalkan kerabat melihat di situ kan peningkatan risiko penyakit degeneratif itu dari faktor sosial budaya. Selain itu juga pola makan dan gaya hidup kan yang berubah-ubah ya. Itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan budaya juga atau kebiasaan sosial sebetulnya ya, yang bisa ditarik pada faktor sosial budaya juga gitu, seperti tekanan lingkungan gitu, kemudian ada memainkan peran-peran penting ya setiap tokohnya atau setiap masyarakatnya gitu. Pendekatan lain misalkan ada pemahaman tentang kesehatan yang harus mencakup konteks-konteks sosial gitu ya. Itu kan susah ya. Jarang ada edukator yang spesialis gitu untuk di suatu kelompok, kan tidak ya. Kemudian hal-hal tersebutlah yang mendorong tekanan pada kondisi hidup sehari-hari ya. Kemudian ketika berbicara penyakit degeneratif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan secara umum, bahkan secara holistik ya, keseluruhan gitu, pendekatan postkolonial juga di sini memberikan pandangan lain ya yang mengarah pada sosial budaya gitu. Jadi untuk mempertimbangkan bagaimana warisan kolonial itu mempengaruhi struktur sosial, ekonomi dan akses pangan. Nah, itu bagaimana ya selarasnya itu dengan kekuasaan dan ketidaksetaraan yang diwariskan juga dari yang postkolonial ya atau dari yang kolonial gitu, yang menentukan kondisi kesehatan saat ini juga gitu. Nah, bagaimana dengan analisis ekonomi dan sosialnya gitu. Nah, pendekatan ini bisa dilihat dari bagaimana faktor-faktor seperti gaji rendah atau pendapatan rendah ya, dengan akses baik itu pangan ataupun kesehatan atau layanan sosial sekalipun ya. Nah, itulah yang menjadikan pendekatan sosial budaya itu jauh lebih relevan lah atau lebih relate ya dibanding hal-hal determinisme biologis atau genetis ya, karena hal-hal tersebut hanya bisa diuji dengan pengujian klinis ya, sedangkan untuk justifikasi cepatnya itu harus dengan teropong atau kerangka berpikirnya sosial budaya gitu kan, ada socio-ecological model. Nanti kerabat akan belajar itu di metodologi lebih lanjut ya, sebetulnya itu sudah siap di fenomenologi. Untuk yang ini, kubus debat strukturalis versus kubus debat fungsionalis dimenangkan oleh kubus debat fungsionalis tentu saja ya, karena hal ini yang mencakup cipta kerja itu ketika dilihat dari kacamata antropologi ya, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu secara fenomenologis yang mengungkapkan adanya dampak pada berbagai lapisan masyarakat ya, tentu saja gitu. Bagi pengusaha besar dan pemodal ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini dilihat sebagai langkah yang positif gitu dan mempermudah regulasi lah ya untuk mempercepat proses investasi gitu, dengan tujuan utamanya kan meningkatkan keuntungan ya dan pertumbuhan ekonomi tentu saja dalam hal-hal strukturalisnya gitu. Sedangkan hal tersebut kan merupakan paradigma kapitalis yang berfokus pada uang atau cuan lah ya, kalau kata pemodal itu cuan gitu, atau keuntungan finansial sebagai indikator utama kesuksesan ekonomi secara makronya gitu. Namun kan ketika dari sudut pandang pekerjaan misalkan itu akan
memposisikan pekerja. Kemudian ketika ingin berusaha ya atau membuka usaha ya, itu kan melibatkan UMKM gitu. UMKM kan akan menjadi definisi tersendiri itu dalam cipta kerja ini gitu. Nah, realitasnya jauh lebih kompleks gitu. Banyak pekerja itu menghadapi kondisi kerja yang jauh lebih berat ya. Itu dari jam kerja tuh dilihatnya gitu tanpa perlindungan yang memadai misalkan. Seperti pesangon, ya itu juga bermasalah ya, dan kepastian status kerjanya apa gitu ya. Ada full-time worker, freelance worker, casual worker, yang mana gitu ya. Itu kan dari pekerja tetap, kontrak, kemudian pekerja harian, atau ya bagaimana gitu. Itu kan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi juga gitu, dan peningkatan risiko PHK ke depannya ya. Nah, penerapan kontrak kerja waktu tertentu juga itu diatur dalam PKWT ya. Kalau di Indonesia masih berlaku itu gitu. Hal-hal tersebut juga seringkali tidak jelas ketika ada korelasi baik itu nanti ke jam sostek ya atau ke jaminan-jaminan lainnya gitu sebagai pekerja. Nah, itu kan meninggalkan pekerja itu tanpa jaminan sosial yang memadai ya. Nah, UMKM sekarang ketika seseorang atau sekelompok itu ingin berwirausaha ya, itu sering bergantung kan pada suatu pinjaman lunak ya. Sedangkan sekarang kan pinjaman-pinjaman keuangan itu lebih mengarah ke pinjaman online ya, yang jauh lebih mudah gitu, tapi kan bunganya gede ya, dan belum tentu juga bisa dipenuhi oleh para UMKM ini gitu. Nah, melihat hal tersebut ketika menghadapi tekanan ya, tekanan yang cukup berat itu akibat kenaikan harga kebutuhan primer. Nah, itu juga secara fungsionalis ya, itu kan melihat perubahan harga yang cepat seringkali memerlukan aksi massa ya akhirnya gitu, ketika mendapatkan perhatian dan respon dari pemerintah yang tidak selaras gitu dengan keinginan-keinginan atau harapan masyarakat, bahkan harapan para pekerja ya yang terdampak oleh cipta kerja. Nah, itu kan akan memberikan respon yang tidak enak ya untuk pemerintah juga gitu ya, salah sendiri pakai diketok gitu ya. Makanya itu harus benar-benar dikaji. Kan ketika melihat undang-undang cipta kerja itu wah ribuan ya ini lembarannya gitu, sanggup nggak pada dibaca gitu. Terus semuanya hampir di situ semua ya, aspek-aspek yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan pekerjaan gitu ya, investasi, banyak lah. Lingkungan juga kan masuk cipta kerja sekarang. Nah, kalau dari kelompok strukturalis, tentu saja Anda memihak ke modal ya gitu. Secara strukturalis kan undang-undang cipta kerja itu kurang kuat ya ketika difokuskan pada pekerja gitu ya. Ini kan yang terdampak yang dibahas ya, ketika yang terdampak maka kalahlah perspektif strukturalis ini gitu, karena strukturalis itu mendukung kemudahan investasi ya dan keuntungan pemodal gitu, tapi tidak ada keberpihakan gitu, artinya tidak ada dukungan gitu untuk dampak sosial ini, tidak memberikan solusi apapun gitu. Jadinya kan sama-sama menyebabkan ketidakpastian kerja dan tekanan pada UMKM, yaitu secara strukturalis. Untuk kubus debat materialis versus kubus debat idealistis, ini dimenangkan oleh kubus debat materialis ya dalam tema manusia zaman sekarang itu 2024 sampai 2026 itu makan apa. Nah, secara materialis itu jauh lebih kuat sebetulnya ya perspektifnya gitu, karena sistem pangan kontemporer kan yang dipermasalahkan ya, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kemudian struktural, hal-hal birokratif ya di sini dan administratif gitu, dan lingkungan yang nyata. Di sini kan ada pengaruh teknologi juga gitu yang harus dianalisis lebih dalam ya. Nah, ultrafood itu lebih mendefinisikan atau lebih banyak ditemukan pada makanan pabrikan ya, dengan tujuan lebih awet kan untuk daya simpan gitu. Nah, meskipun praktis dan dapat memperbaiki ekonomi serta membuka lapangan kerja ya, seringkali memiliki dampak negatif juga kan ya, tetapi hal tersebut harus dilihat dari pencemaran mikroplastiknya juga gitu, dan ketergantungan pada rantai pasok global gitu ya, karena sebagai rantai pasok produksi juga gitu. Nah, sementara itu ketika membahas slow living itu kan masuknya ke idealistis ya
gitu, dan Wanatani atau agroforestry yang menghadapi tantangan seperti lahannya kan sekarang terbatas gitu. Banyak lahan-lahan pertanian produktif itu langsung dikonversi ya, yaitulah konversi lahan, kemudian degradasi lahan. Itu permasalahan lingkungan saat ini ya, di mana lahan tani produktif itu mereka bertransformasi gitu ya, tidak hanya ke bangunan tapi pada lanskap monokultur gitu ya, karena dibentuk industri. Nah, sedangkan kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan properti ya. Banyak sekarang dibangun perumahan-perumahan yang belum lunas gitu. Ya artinya baru DP doang kan itu tidak akan langsung menjamin ya pada konflik-konflik lahan lah seperti itu. Nah, itu juga menjadi hal yang bisa dibahas lebih lanjut ya terhadap tantangan lahan terbatas gitu. Kemudian dilihat dari harga tinggi akibat branding korporasi ya. Nah, ini biasanya di kemasan-kemasan pangan gitu atau pada packaging gitu. Nah, pangan lokal ketika membicarakan tentang keberlanjutan gitu, hal tersebut kan sering jadi tidak terjangkau ya kalau ada branding-branding seperti itu gitu. Eco-friendly lah, kemudian ramah lingkungan lah ya gitu. Kenapa jadi pada mahal gitu? Sedangkan masyarakat Indonesia kan masih memikirkan kalau ada yang lebih murah gitu, kenapa enggak gitu. Nah, itu akan mendorong hal-hal impor juga gitu ya, impor pangan gitu. Dan produk ultrafood kan hasil dari sistem ekonomi global ya, yang mengabaikan keberlanjutan lokal sebetulnya gitu, dan dampak lingkungannya juga tidak pernah diuraikan secara detail ya, bagaimana penanganannya gitu kan. Ketika sudah berdampak atau terdampak itu baru dipikirkan. Rasanya hal tersebut juga akan sulit secara idealistis ya. Nah, kalau materialis di sini kan analisisnya adalah faktor lingkungan, sosial, budaya, keterbatasan lahan, harga pangan, dan dampak dari produk yang digunakan ya atau dinikmati. Nah, hal tersebut kan akan adanya interaksi juga gitu antara sistem pangan global dan lokal ya, dan bagaimana pengaruh kebijakan dan praktik nyata itu bisa menolong atau mempengaruhi kesehatan masyarakatnya juga gitu. Sedangkan kalau idealistis kan hanya mengedepankan konsep-konsep ideal saja gitu, tanpa memperhitungkan keberlanjutannya gitu ya. Ya walaupun bagus ya slow living gitu, kemudian back to nature gitu, tapi ketika stagnan, nah disitulah ya kritik secara etika lingkungan gitu, kemudian secara kebiasaan atau kebudayaan itu akan berlaku gitu. Karena idealisme tersebut itu kalau misalkan dipertahankan ya, itu tidak akan ada kemajuannya gitu ya, stagnan gitu, statis gitu. Menurut sisi indigenous itu bagus gitu, tapi ketika melihat relevansi hari ini dengan perubahannya gitu ya, itu kayaknya perlu ada yang di mix gitu atau dicampurkan ya. Jadi di sini harusnya materialis, idealis ya, di situ disatuin. Nah, disitulah akan terbentuk keseimbangan gitu dari pelajaran-pelajaran hal-hal terdampak, terlebih ketika membicarakan pangan hari ini dan pangan masa depan. Ini tentu saja yang dimenangkan adalah kubus debat evolusionis ya. Wah, kuat sekali nih faktanya dan hal-hal empirisnya ya. Ini kubus debat evolusionis versus kubus debat kreasionis atau konservatif ya. Nah, kalau misalkan datanya jauh lebih kompleks sih kayaknya menang yang di konservatif ya, tapi ya nggak bisa dibantah, evolusionis itu akan menggulung semua pandangan-pandangan kolot ya, atau pandangan-pandangan jebot kalau misalkan kerabat saya bilang gitu. Nah, perspektif antropologi evolusionis ini jauh lebih
meyakinkan gitu, karena inovasi pangan yang dilihatnya gitu sebagai hasil dari proses adaptasi, kemudian proses resiliensi ya dari berbagai krisis, termasuk polikrisis ya sekarang gitu lagi banyak diomongin kan. Nah, terhadap kebutuhan dan tantangan yang berubah seiring berjalannya waktu juga gitu. Nah, daging sintetis atau buatan itu kan alternatif ya, alternatif pangan seperti daging tiruan lah. Kemudian daging-daging vegan itu yang selalu dijual di toko-toko vegetarian ya. Kemudian, nah itu kan respon yang menjadi masalah keberlanjutan juga gitu, karena di situ ada banyak isu seperti etika lingkungan ya, kemudian dampak lingkungan dari produksi daging konvensional ya, terus aja narasinya itu gitu. Dari sudut pandang evolusionis, inovasi pangan itu bagian dari evolusi teknologi itu dan budaya manusia untuk mengaruhi kebutuhan yang terus berkembang gitu kan. Sekarang ada banyak pola-pola diet ya, pola-pola konsumsi pangan gitu dari seseorang gitu, ataupun social movement dari dirinya gitu, untuk ya terserah sih narasinya, mau menyelamatkan bumi, kemudian mau jauh lebih sehat, yaitu kan klaim diri ya yang tidak bisa dirubah oleh budaya seketika kan. Kemudian antropologi kreasionis itu apa ya, kurang kuat ya, konservatif itu selalu memaksakan kehendak gitu ya. Nah, itu kan hanya fokus pada ya idenya saja sih dalam perubahan budaya atau teknologi ya, tapi semua hal-hal yang mendukungnya itu tidak ada sama sekali, bahkan ya hampir ditentang gitu, karena ya terus memaksakan kehendaknya atau terus memaksakan aturan-aturan lama ya, tapi tidak apa ya, tidak ada perkembangan sedikit pun gitu. Nah, itu kan susah dibawa relevan lah ya. Nah, hal-hal demikian yang termasuk pada perspektif ini ketika menjelaskan inovasi pangan yang terus berkembang ya, situ harus dibarengi oleh adaptasi terhadap tantangan juga itu yang bisa diimplementasikan pada kebutuhan praktis. Di sini evolusionis akan lebih terlihat ya, bagaimana memandang keseimbangan pada keterbatasan gitu, tapi dia juga akan memberikan solusinya gitu ya. Misalkan ini kan kasusnya daging sintetis ya, daging sintetis dibikin mahal ya orang juga pada nggak mau gitu. Tetapi ketika daging sintetis ini diperlakukan sebagai substitusi atau daging alternatif, nah hal tersebut adalah inovasi pangan gitu. Kalau yang dipandang secara konservatif ya, mereka akan terus menolak gitu, menolak perubahan, menolak untuk jadi relevan gitu ya, terus aja kayak gitu ya, sehingga ketika sudah habis masanya dia tidak ada inovasi lagi gitu. Inovasi kan harus bisa menjawab semua permasalahan ya harusnya, dan dijadikan hal-hal alternatif jika solusi utama itu tidak cocok. Nah, ini spontan ya di babak final. Temanya adalah tentang keamanan pangan kacau. Nah, pro atau kontra nih, dan ternyata dimenangkan oleh kubus debat pro ya, karena ketika menjelaskan tentang keamanan pangan yang bobrok atau keamanan pangan yang rusak, kacau, itu mencerminkan ketidakadilan struktural ya, kembali dengan perspektif antropologi strukturalisme ya, dan ketimpangan dalam sistem pangan tentunya, terlebih pada rantai pasok pangan. Nah, masalah ini seringkali disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan kondisi masa kini gitu, atau kondisi lokal ya secara kultural. Nah, serta adanya dominasi korporasi juga yang bermain ya, tentu saja untuk memprioritaskan keuntungan daripada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Intinya tidak menganut people, profit, dan planet ya, jauh lah dari itu. Nah, kemudian faktor sosial itu seperti akses yang tidak merata ya, kemudian pengaruh politik dan perubahan budaya juga berperan di situ dalam keberhasilan keamanan pangan ya. Untuk menciptakan sistem pangan yang tidak responsif juga itu merupakan hal yang tidak terlihat
pada kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga abai di situ pada keamanan pangan ya. Ketidakamanan pangan itu menjadi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ya ketika kita berbicara tentang food and gastronomy ya atau makanan dan gastronomi ya, pangan dan budaya gitu. Di mana kelompok marginal atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan mereka tidak bisa membuat filosofi gastronomi mereka gitu karena dia tidak terlibat dalam hal-hal budaya ya, hal-hal baik lah gitu dalam mencicipi makanan ya seringkali kan menderita akibat kebijakan dan praktik-praktik sistem pangan ya dalam mengabaikan hak-hak cita rasa gitu. Sedangkan untuk bisa menikmati keamanan pangan kan harus memiliki keseimbangan ekosistem lokalnya ya kemudian ekosistem sosialnya yang saling mendukung. Jadi oh, no one left behind gitu ya itu akan tercipta gitu apalagi kan ada semuanya pembangunan berkelanjutan gitu nah itu kan no hunger dulu ya baru ketika permasalahan itu selesai naik tuh ya infrastrukturnya bagus suprastruktur itu kelompok atau aset-aset yang mengarah pada kenaikan taraf hidup ya dari perilaku kemudian dari etika ya dari hal-hal yang melekat gitu pada seseorang atau pada suatu kelompok. Nah itu suprastruktur bahkan secara mindset berubah. Nah itu masuk ya ke situ. Kalau infrastruktur itu lebih ke logistik. Nah itu akan menciptakan suatu keseimbangan ya. Jadi selamat untuk kelompok pro ya. Bagusnya lagi banyak bukti ya yang ditampilkan gitu entah foto atau tadi flyer ya. Jadi terima kasih banyak dan selamat ya.